Upaya pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menangani permasalahan sampah sangatlah serius. Setiap kecamatan tentunya punya cara masing-masing dalam mengatasi permasalahan sampah. Mulai dari cara menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, menertibkan sejumlah TPS liar, serta menyediakan kontainer sampah di setiap TPS. Termasuk di Kecamatan Indihiyang nih sob. Nanang Iskandar Zulkarnain, Camat Indihiyang, bilang bahwa pihaknya kini tengah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan sampah di Kecamatan Indihiyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Iskandar Zulkarnain selaku Camat Indihiyang Kota Tasikmalaya. Terkait mungkin dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Indihiyang, memang ada beberapa permasalahan, namun yang kami dahulukan, ini juga tidak terlepas dari program pemerintah Kota Tasikmalaya, ada beberapa permasalahan yang harus kami selesaikan. Memang ini juga perlu dukungan dari semua pihak, tidak hanya pihak kecamatan, tapi butuh dari lintas sektor untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Indihiyang. Salah satu contohnya yaitu mungkin masalah penanganan sampah. Penanganan sampah memang di Indihiyang beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa TPS liar. Jadi masyarakat ada tempat tertentu dijadikan tempat pembuangan sampah, dan alhamdulillah kami pun bekerja sama dengan pihak kelurahan. TPS liar tersebut sekarang sudah tidak ada, dan ada memang sebagian juga dari TPS liar tersebut sekarang sudah ada kontainer sampahnya, jadi secara rutin diangkut oleh Dinas LH, dan di sekitar tersebut juga ya ada untuk pemilihan sampah, dan kedepannya di tempat itu juga diharapkan ya ada budidaya maggot, dan juga mungkin ada kolam untuk ikan. Dan juga di setiap kelurahan terkait dengan penanganan sampah sudah terbentuk sampah di masing-masing kelurahan. Ada yang 2, ada yang sudah 4. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak hanya di level kelurahan, tapi di tingkat KRW juga bisa terbentuk bank sampah. Seandainya ya bank sampah yang ada tidak bisa mengcover atau menyelesaikan masalah sampah yang ada di kelurahan tersebut. Mudah-mudahan kedepannya terkait dengan masalah sampah minimal mungkin untuk tahun sekarang sampah yang dibuang ke TPA itu bisa berkurang cukup signifikan. Itu mungkin masalah sampah yang sekarang sedang ditangani dalam rangka untuk mengurangi masalah sampah yang ada di Kecamatan Indihiyang. Untuk menekan jumlah sampah yang menumpuk, pihak Kecamatan Indihiyang tengah berupaya untuk mendirikan bank sampah di setiap kelurahan. Salah satunya ini nih, bank sampah mandiri di Kelurahan Panyingkiran. Nah, bank sampah ini merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah sekaligus menghasilkan produk sampingan yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bank Sampah Mandiri. Rekan-rekan sekalian, selama ini kami berjalan sesuai dengan harapan, yaitu ingin mengurangi sampah ya dari pengeluaran sampah yang dikeluarkan oleh warga masyarakat, sehingga Kota Tasikmalaya betul-betul bisa mencapai target tidak 200 ton per hari, melainkan ada pengurangan minimal 30%, bahkan sampai 50%. Di kami khususnya di Bank Sampah Mandiri selalu dilaksanakan pengurangan sampah ya dari warga masyarakat. Di antaranya kami mulai mengolah sampah ya. Pertama, sampah organik kami buat menjadi pupuk kompos, dan itu sudah berlangsung lama ya. Nanti di belakang ada ruangannya, itu khusus untuk sampah organik ya. Organik kami buat menjadi sebuah pupuk, yaitu kompos dengan media drum plastik. Kemudian sebagian lagi sampah organiknya kita buat untuk pakan maggot. Dan untuk yang lainnya, sampah organiknya
kita sebagian diolah atau dicacah ya, seperti kayak botol aqua atau aqua gelas dan sebagainya. Kita cacah pakai mesin pencacah ya, yang ada di sebelah kiri kami. Ini adalah mesin pencacah plastik ya, plastik baik botol atau PET bekas aqua ataupun aqua gelas, aqua bekas minuman air mineral ya. Kita cacah di sini ya, kemudian masuk ke kolam pencucian, dan setelah dicuci kemudian kita dikeringkan. Setelah dikeringkan baru kita di-pack dan dijual ke pabrik yang menerima cacahan plastik tersebut. Dalam kesempatan itu, Direktur Bank Sampah Mandiri, Yaya Sunaria, juga menunjukkan produk aneka kerajinan hasil daur ulang sampah. Contohnya kayak kursi yang satu ini. Untuk satu kursi santai, mereka menggunakan botol air mineral bekas ukuran 1,5 liter. Kemudian, botol tersebut dibalut dengan kain warna-warni. Untuk mengatasi persoalan sampah, Kecamatan Indihiyang juga melakukan program yang melibatkan pengusaha Megat. Megat belakangan ini kian populer loh. Budidayanya sekaligus untuk mengurangi volume sampah organik. Jadi, buat yang belum tahu, Megat adalah sebutan untuk larva lalat jenis Black Soldier Fly atau BSF, alias lalat tentara hitam. Spesies ini adalah salah satu spesies yang paling cepat dalam memakan sampah organik. Kemudian, di fase lalatnya, mereka tidak mempunyai mulut, jadi nggak nyebarin penyakit seperti lalat yang biasa kita temukan. Megat juga bermanfaat sebagai penghasil protein bagi ternak. Budidaya Black Soldier Fly dengan menjadikannya pakan ternak bisa menjadi alternatif untuk mengatasi masalah sampah organik. Program selanjutnya yang kami laksanakan juga dalam rangka untuk penanganan stunting di Indihiyang, balita yang stunting, meskipun sekarang ada penurunan dari awal 643 orang, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan sudah menurun menjadi 455 itu balita yang stunting, dan yang balita di bawah 2 tahun yang stunting di Indihiyang itu ada 264 baduta yang sekarang alhamdulillah sudah dibagi-bagi, ada orang tua asuhnya, dan kami juga kebagian 40 anak stunting bagian Kecamatan Indihiyang, yang mana ini program Pak PJ Wali Kota. Jadi setiap ASN harus memiliki minimal 1 anak asuh yang stunting. Yang paling penting terkait dengan penanganan stunting, kita juga harus betul-betul mengetahui akar permasalahannya, kenapa anak tersebut stunting. Jadi kami ke lapangan, ternyata tidak hanya orang miskin saja yang anaknya menjadi stunting. Ternyata orang yang mampu juga, ya ada anaknya stunting, mungkin itu karena pola asuhnya atau pola makannya yang kurang baik yang menyebabkan anak tersebut stunting. Stunting ya, stunting karena jadi sorotan utama. Data terbaru di kita dari 2 kelurahan itu 230 orang. Itu dibagi dari 2 kelurahan. Itu hasil penimbangan di bulan Februari, karena kita mengukur penimbangan itu setahun 2 kali di bulan penimbangan, yaitu Februari sama Agustus. Nah, dari hasil penimbangan Februari kemarin muncul angka stunting ini di 230. Nah, karena semakin menambah, kita coba nanti atur sedemikian rupa dengan lintas sektor untuk penanganan ini. Salah satunya adalah nanti akan ada validasi. Validasi terkait dengan jumlah stunting ini, apakah betul atau tidak. Nah, kita akan validasi, kita akan terjun, kita ukur gitu ya, sama-sama. Kita lebih real aja ya.
karena sifatnya preventif promotif yang kita lakukan gitu ya. Dari kita mengambil permasalahan ini bukan hanya dari ketika kejadian stuntingnya saja, tapi kita cari gitu dari mulai remaja, terus nikah, punya anak, ya, ketika hamil punya anak. Nah itu kita perhatikan itu ya. Kebetulan kami punya programnya. Di sini ada program gizi, ada program KIA. Nah itu nanti yang akan bergerak untuk bisa melakukan kegiatan terkait dengan penanganan stunting ini. Ngomongin soal Tasikmalaya, tentunya nggak bisa lepas nih sob sama yang namanya payung gelis. Ya, kerajinan ini udah jadi ciri khasnya Tasikmalaya. Sentra kerajinan payung gelis Tasikmalaya ini berada di Kampung Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Berbahan dari kayu, bambu, dan kain, payung gelis dihiasi oleh lukisan beragam motif dan warna. Ketika konsumen akan membeli, perajin akan menawarkan 3 pilihan ukuran, mulai dari ukuran kecil, sedang, sampai yang gede banget sob. Gak cuma itu, ada juga ukuran khusus buat acara pernikahan. Diameternya sekitar 2 meter. Harganya juga bisa dibilang terjangkau, mulai dari 50.000 untuk payung kecil hingga 90.000 untuk payung yang besar. Perajin payung gelis karya utama, Sandi, mengatakan bahwa menekuni bidang usaha payung gelis bukan cuma sebatas mata pencaharian. Lebih dari itu, semua ini merupakan ikhtiar yang dilakukannya buat ngejaga tradisi dan kelestarian payung gelis. Yang kita inginkan dari pengrajin itu kita lebih ke dunia pendidikan terjun gitu kan. Jangan kita kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar kota. Sekolah luar kota mereka sudah punya kurikulum untuk melukis di payung gelis. Sedangkan Kota Tasik kita sekarang mungkin ada beberapa, walaupun itu mungkin belum masuk kurikulumnya. Nah, buat yang belum tahu, Kang Sandi ini ternyata adalah cucu dari mendiang Aud Sahrod, perajin payung gelis terkenal di Tasikmalaya. Selain sukses ngembangin bisnisnya, pada tahun 1992 silam, almarhum Aud Sahrod juga pernah menerima penghargaan Upakarti dari Presiden Soeharto atas kiprahnya mengembangkan payung gelis. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan program-program yang sedang kami laksanakan. Mungkin sebetulnya banyak program yang lain juga yang kami laksanakan di wilayah Kecamatan Indihiyang, tapi yang paling penting itu yang sedang kami upayakan di awal-awal tahun 2023 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.